Halo Bren, kembali lagi dengan Junjai Channel. Kita tahu Rusia dan Ukraina masih berperang sampai sekarang. Nah, kali ini Ani akan membahas 5 rampur lapis baja andalan Rusia yang sudah digunakan. Krasnopol adalah artileri berpemandu laser, merupakan artileri yang diluncurkan menggunakan kanon dari kendaraan tempur darat self-propelled howitzer seperti 2S-19 MSTA. Sistem senjata artileri Krasnopol dirancang untuk menghancurkan seperti markas pertahanan, jembatan, tank artileri diam maupun bergerak dengan kecepatan 35 km. Proyektil Krasnopol M1 dengan sistem kontrol inersia dan panduan sinar laser bisa menargetkan jarak tembak hingga 22-25 km termasuk target bergerak. Tank T-72 adalah tank tempur rancangan Uni Soviet yang mulai diproduksi pada tahun 1971. Tank ini hasil pengembangan dari T-64 menjadi beberapa varian T-72 dan kemudian pada Desember 2021 tank ini baru saja menerima upgradean menjadi varian T-72B3M varian termodern dan tercanggih. Peningkatan itu meliputi mesin diesel yang baru, sistem pengendalian kebakaran modern, komunikasi digital, peningkatan daya tembak, peningkatan perisai lapis baja, dan penambahan era explosive reactive armor. Tetapi mengapa di ajang medan perang Ukraina MBT T-72 mengalami kesulitan? Banyak foto dan video beredar tank ini rusak parah, dihantam anti-tank lawan, terkena ranjau hingga ditinggalkan karena kurangnya logistik. Ini mengakibatkan memburuknya reputasi T-72B3M. Tank T-80 adalah sebuah MBT yang dirancang di bekas Uni Soviet dan sekarang diproduksi di Rusia. T-80 ini berevolusi dari T-64 dan penggabungan dari T-72 yang lebih baru. Ketika memasuki layanan pada tahun 1976, itu adalah MBT kedua di dunia yang menggunakan mesin turbin gas setelah SRF-103 Swedia. Tetapi tank ini menegak terlalu banyak bahan bakar, bahkan pada saat mesin posisi idle, sehingga mesin dikembangkan lagi dan diganti ke mesin turbo diesel komersial yang lebih hemat dan mudah perawatannya. Karena mahalnya biaya perawatan MBT ini, pada tahun 2015 sempat akan dipensiunkan, tetapi niat itu diurunkan setelah Kementerian Pertahanan Rusia berganti dengan menteri yang baru, dan Rusia pun menandatangani kontrak untuk men-upgrade T-80. 2 tahun setelah itu lahirlah T-80 versi terbaru, varian T-80 BFM yang dilengkapi dengan perlindungan reaktif relik. Relik memberikan perlindungan ledak dan penetrasi peluru hingga 50%. Dan varian ini kembali memakai mesin turbin gas. Meriam utama menggunakan versi terbaru 246M4 yang memiliki jangkauan lebih jauh dan 20% lebih akurat. Dan juga terpasang persenjataan sekunder yaitu senapan koaksial 7,62 mm dan senapan mesin 12,7 mm yang terpasang di atap. T-90 adalah tank tempur utama Rusia yang mulai masuk layanan pada tahun 1993. MBT ini dikembangkan dari T-72B yang dikombinasikan dengan fitur modern T-80U, dan akhirnya lahirlah tank lebih modern dan canggih yang disebut MBT generasi ketiga. Tank ini menggunakan meriam utama 246 Gunnerset 125 mm autorotor dari T-80 yang sudah ditingkatkan. Tank ini juga bisa meluncurkan peluru kendali anti-tank dengan penembakan sama seperti amunisi biasa.
Peluru kendali ini bisa menargetkan helikopter yang saat sedang terbang rendah. Dan untuk komandan, terpasang di atap sebuah senapan 12,7 mm otomatis yang bisa dikendalikan dari dalam dengan remote. Sistem ini menambah keamanan personel. Awalnya MBT ini masih menggunakan mesin V84MS berdaya 840 HP. Setelah itu tank di-upgrade menggunakan mesin diesel V92S. Mesin ini sanggup menghasilkan daya 1000 HP, mampu dipacu dengan kecepatan 60 km di medan rata dan 45 km di medan off-road dengan bobot tank 53 ton. MBT ini menggunakan perisai campuran baja komposit yang dikombinasikan dengan era reaktif generasi ketiga kontak 5. Selain itu juga dibekali jumper infrared, yakni sistem perlindungan aktif elektro optical storage 1 yang bisa mengganggu rudal berpemandu laser lawan. TOS-1A sejatinya adalah sebuah MLRS Multi-Launch Rocket System, sebuah gerak self-propelled dengan sasis tank T-72 dan kubahnya berisi 24 roket yang dapat berputar 360 derajat yang bisa meluncurkan semua amunisinya dalam hitungan detik. TOS-1A pertama kali diperkenalkan ke publik pada tahun 1999, mempunyai jarak tembak minimum 600 meter dan jarak efektif 6000 meter. Pada Maret 2020, Rusia memperkenalkan peluru baru dengan jangkauan 10 km. TOS-1A ini sangat cocok untuk menghancurkan personel musuh dalam benteng, daerah terbuka, dan kendaraan lapis baja ringan. Secara keseluruhan, MLRS ini mempunyai berat 45 ton, menggunakan mesin diesel V8 bertenaga 840 HP dengan 3 awak, dan dapat melesat hingga kecepatan 60 km per jam dengan jarak jelajah 550 km. Itulah 5 alutsista darat yang sudah diterjunkan Rusia untuk menginvasi Ukraina. Kita berdoa saja semoga segera berdamai. Mohon maaf kalau ada perkataan atau ejaan yang salah. Sampai jumpa pada video selanjutnya.